Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast IndiHome, ngobrol bareng bikin seneng. Nah, kali ini saya ada di Mamuju nih bersama abangku. Iya ini. Bagaimana kabar Abang Furkon? Alhamdulillah kabar Ya, baik, Bang mungkin Ece. sobat-sobat IndiHome ini mau tahu nih siapa sih Bang Furkon ini? Mungkin boleh perkenalan Bang. Baik nih Bang Ece, terima kasih sebelumnya ya. Iya. Perkenalkan nama saya tuh Muhammad Furkan Ramadhani, Ya. dipanggilnya tuh Furkan. Hmm. Nah, semenjak di sini panggilnya tuh Bang Furkan, Iya. berubah menjadi Bang Furkan. Nah itu saya kebetulan itu bukan kebetulan sih, memang saya tuh lahirnya di Aceh. Wah, Nah, jauh jadi juga ya jauh ke juga. Sulawesi. Ke Sulawesi Barat gitu ya. Aceh. Dari Wah, Sulawesi Barat betul, jauh betul, gitu. betul. Iya, 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 iya. Makanya lumayan lah kalau secara jarak tuh dua Hmm. pulau melewati. Iya, iya, betul, betul, betul. Dua pulau melewati. Harus transit dulu lu. Transit Harus sekitaran 4 kali gitu Wah. kan. Nah, jadi Wah, jenuh iya, di iya. perjalanan dan perjalanan tuh 2 hari gitu, 2 hari. Iya, iya, iya. Kalau iya. dihitung-hitung tuh transitnya nih ya, Cek. Mamuju, Makassar, Iya. Makassar, Jakarta, Jakarta, Medan, Medan Aceh. Wah, luar biasa. Luar Bisa biasa, kan? sampai ke Sulsel Bar. Dan paling ujungnya nih, Sulsel Bar ujung juga ini. Ujung lagi. Mamuju. Yang dimana kawannya provinsi lagi. Betul, betul, betul. Ya, ya, ya. Mungkin boleh sedikit kasih info Bang Furkon ini job desk-nya di apa nih di Telkom Mamuju. Oke, di Telkom Mamuju tuh pas dapat SK, Iya, iya. itu tuh SK-nya pertama tuh Witel Parepare. Nah kan, Betul, betul, betul. pas penempatan tuh Witel Parepare disebutnya iya, kan. Wah, di mana tuh Parepare, kan saya belum pernah Oh, kan. belum. Ya. Searching lah Google, langsung keluarnya foto B.J. Habibie. Ya, 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 ya. Patung gitu kan. Mhm. Wah, ternyata masih di Sulsel. Ya. Nah, terus nggak lama kemudian, 2 hari kemudian masuk lagi SK baru. Iya. Furkan Ramadan dapatnya tuh di Datel Mamuju. Di mana ini Mamuju, Mamuju ya kan? Ya, ya, ya. Mana lagi Mamuju? Pare-pare pun Nggak, belum pernah. Bahkan ke Makassar saja belum pernah gitu Iya, kan. iya, iya. Terus mana lagi nih kan? Ya udahlah. Berangkat, pas berangkat sampai ke sini saya cari tahu, wah ternyata Datel Mamuju itu adalah suatu provinsi. Provinsi Betul. Sulawesi Ya. Barat yang dimana ibu kotanya tuh ada di Mamuju. Iya. Walaupun statusnya masih kabupaten, Iya, ya iya, kan? iya. Tapi memang ada, kan dia ini kan Sulbar ini tahun 2004 Iya, pemekaran masih ya kan, baru, masih baru-baru masih baru, banget ya. gitu lah. Nah, di situ makanya pas penempatan di sini. Kadang tuh kaget, Cek. Iya. Jadi pas waktu tes Telkom kan, Iya. masa-masa bintal nih, masa-masa bintal heboh nih dengan penempatan, bahwa angkatan kami itu banyak di penempatan di Telkom, timur iya. gitu kan, di KTI, bahkan di di regional 6 Iya. di Pulau Borneo gitu kan. Terus pas waktu pengumuman itu, Borneo itu ada sekitaran 43 dan KTI itu ada sekitaran 33. Iya, iya, iya. Dikdikser ya Iya. kan. Nah, kan. Di mana nih? Mana nih kan? Iya. Kayaknya nih feelingnya nih ke timur deh gitu Iya, kan. iya. Terus ya Allah, saya doa nih. Iya, berdoa. Doa malam kan. Ya Allah, jika saya penempatan di KTI, tolong ya Allah dekatkan saya dengan bandara. Jadi Iya, memang iya, iya. itu yang doa, itu pula yang terhijabahkan, dan alhamdulillah dapatlah di Datel Mamuju. Dan di mana iya, itu bandaranya 30 menit dari Lumayan kota lah. Mamuju ke sana. Lumayan. Gitu. Lumayan lah. Iya, 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 iya. Gitu. Nah, pas pertama kesini ada, maksudnya kok agak lain ya di sini. Ya, Mungkin ada cerita Bang Furkon nih. betul memang. Secara kultur iklim, Iya, iya. emang panas sih. Ya, Jujur, iya sih, jujur memang li panas li gitu kan. Dekat Kan laut dekat kan. laut, Iya, pantai. betul, Apalagi betul. kan sebelumnya 4 tahun belakangan ini kan di Bandung. Ya kan kuliah jauh di sekali Bandung, lah. ya kan kuliah di Iya. Bandung. Terus merantau ke Jakarta juga, nggak merantau sih kan dekat juga itu kan. Ke Iya, iya, Jakarta iya. kerja selama 2 tahun. Jadi nggak merasakan atmosfer yang terlalu panas gitu betul, kan. betul, betul. Pas nyampe ke sini Parepare, wah panas. Pas nyampe Mamuju lebih panas lagi. Ya kan? Wah, Masya Allah. Butuh Masya double Allah. sunscreen nih, sunscreen. Sunblock tuh habis itu. Iya, iya, iya. Jadi pas pakai sunblock kan, wah ternyata nih pengen ganti-ganti karena cocok nggak cocoknya gitu Iya, kan. iya, 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 iya. Lebih ke perawatan ya. Panas. Secara ini ya, kalau dibilang kan di sini masih pride terhadap kulturnya gitu Iya, kan. iya, iya. Saya baru tahu ternyata di sini ada suku Makassar, Ya, karena ada suku-suku kebanyakan gitu kan. masih pendatang. Pendatang, gitu. suku Pendatang. Bugis, bahkan suku Mamujunya juga Iya, iya, ada. Nah itu masih saya bingung gitu. Sedangkan saya yang orang Aceh cuma satu sukunya, itu suku Aceh gitu Iya, kan. Jadi ini suku siapa ini? Terus ada yang bilang kalau orang Mamuju itu kalau ngomong pakai HDD. Iya, iya, Kalau orang Bugis ya HDD ya. Kencang-kencang, agak lancang. Agak gitu. lancang gitu kan. Terus atau bahasanya gimana gitu. Ai gitu ya. Ada bingung-bingung kan. Iya, iya, iya. Tapi yang paling suka tuh, Cek, Iya. ketika ngobrol itu sama kawan-kawan, ada bahasa pakai nah.
Misalnya iya, kayak iya, betul. apalagi kan Menekankan ya. Kan nah itu kayak menekankan. menekankan gitu. Iya. Minta tolong nah gitu kan. Iya, iya, iya. Wah, itu sebenarnya seneng gitu. Iya. Karena kan wah di Aceh ini nggak ada yang kayak Iya, gini. iya, Nah, iya, di sini betul, ada gitu. Dan secara kulturnya. Jadi kalau misalnya itu tadi ya job desk saya di sini. Betul, betul. Di sini di Telkom ini job desk-nya kebetulan access operation maintenance. Jadi memang secara itu waktu job steam pas Ya. waktu penempatan SK di sini mendapatkan infrastruktur operasional dan maintenance. Bagian jaringan di lapangan. Pembangunan. Operasional Ya. sama kawal maintenance-nya. Nah, buat teman-teman yang mau tanya-tanya pembangunan boleh nih. Tanya-tanya ke abangku. Boleh. Abang Mulai dari Furkon. pembangunan Nih, tower semua apalagi bisa. saya lihat ini Bang Furkon aktif di sosial media. Ya, memang aktif. Iya, iya, iya. Karena kan di sini karyawan Telkom di Sulbar ini kan Sulbar ya. Di Iya, Sulbar ini cuma 3. Wah, Nah, jadi itu wilayah provinsi. cuma 3 kawal. Satu bagian salesnya, Iya. terus bagian kepala kantornya, Kepala lah, kantor, sama betul, saya betul. gitu kan. Iya. Nah, operation maintenance-nya. Jadi ya bertiga ini yang kolaborasi. Hmm. Dan alhamdulillah kan terbentuknya Hero kan. Iya. Nah, Kak Nurul ini jadilah hero-nya ada di support Majene gitu kan. Nah, tinggallah saya sendiri sama Pak Rahman untuk kawal ini semuanya. Ya. Iya. Kita kawal satu provinsi, kita bangun satu persatu. Iya, Masalahnya luar itu, biasa ini. kalau sebenarnya nggak masalah sih. Lebih tepatnya suatu pencapaiannya itu bisa diabadikan di media sosial. Jadi sering bikin konten. Bisa ada lah yang bisa. Oh, saya buat ini kemarin ya. Betul. Oh, daerah sini gue bangun nih, Iya, gitu iya, kan. iya, iya, Asli iya, daerah sini ada gue bangun lah. nih. Bahkan tuh ada satu desa betul-betul memang sama sekali zong banget ya, kayak blank spot lah kan gitu kan. Pas waktu ke sana bangunkan tower yaitu FTTM, fiber to mobile. Iya, iya, iya. Jadi kita tarik tuh towernya, kalau bahasa kita tuh Enotbil lah kan. Iya, iya. Untuk di 4G kan gitu. Pas Yang kayak pasang, BTS begitu. BTS tuh pakai optik. Iya, Nah, iya. langsung connect. Wah, luar biasa. Jadi masyarakat itu merasakan lah Iya. kecepatannya 4G itu seperti apa. Pasti ada gitu. kebanggaan sendiri Ada dong. kebanggaan sendiri, Wah. apalagi kan sebagai culture again ya kan. Iya. Nah, gitu. Jadi memang Lumayan kita nih buat konten juga. buat konten juga. Jadi Iya, kalau iya, udah iya, setelah pergi ke suatu daerah yang udah dibangun, pasti Iya. saya sebutin tuh desa ini down gitu, desa ini down gitu. Sebagai promosi lah juga buat. Promosi juga. Iya, Karena iya, kan iya, Telkom iya. sudah masuk desa ke desa gitu Iya, kan. betul, betul, betul. Nah, ya nama juga mendigitalisasikan desa. Iya, wah luar biasa memang. Ini paling saya suka ini kalau ngobrol sama Bang Purun itu, aduh, kayak Itu. saya harus belajar banyak sama Bang Purun ini. Apalagi Iya. digital, apalagi kan sekarang Ah, siapa yang enggak tahu sosmed, betul, 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 apalagi betul. internet, ya mungkin kalau di pedalaman sekali memang Ah. ya. Sempat ada cerita Bang di suatu desa yang kayak berkesan kayak ini nggak tahu sama sekali apa itu internet atau data. Kalau dibilang kayak gitu ada, bahkan kan maksudnya pas kami datang itu Iya, iya. kesannya kayak dikiranya itu caleg. Waduh, karena pas waktu pergi ke suatu daerah tersebut itu saya kalau nggak salah tuh di Wonomulyo tapi agak ke dalam banget. Jadi itu penarikan optik, kebetulan itu di depannya kayak ada masjid musola gitu, Iya, lagi ada iya. pengajian. Iya, iya. Kebetulan itu hari Jumat. Hmm. Nah, setelah makan siang, setelah Jumatan makan siang, habis itu kami pergilah ke lokasi tersebut. Ya perjalanan lumayan jauh lah kan, Iya, karena iya. kabelnya tuh masuk ke desa. Terus pas kebetulan musola di depan, di atasnya Ada ada foto. tower. Oh, ada Nah, tower. Iya, kita iya. cek lah nih di ODP gitu kan, cek di ODP. Pas ngelihat, wah aktif nih, turun. Nggak kan lagi ada pengajian. Iya. Entah pengajian, entah rapat lah gitu kan. Tiba-tiba dia keluar, ada kayak apa ya imamnya atau RT-nya Iya, iya. atau lah. Pokoknya petua-petua hadat lah gitu kan. Terus saya tanya, apa yang dibuat nak gitu kan. Iya. Ini Pak, bangun tower ini kan mau aktifkan 4G gitu ya, mau Iya. diaktifkan towernya biar lebih kencang Iya, gitu kan. betul. Wah, dari partai saya ada yang nyeletup. Iya. Dari partai mana di? Waduh. Kan bingung kan? Dikirai serangan belusukan Iya kan, ke desa-desa. belusukan kan. Terus enggak Pak, kami dari Telkom. Saya Iya, bilang, iya, iya, oh dari iya. Telkom di. Iya, langsung saya ambil ID card. Oh, ini Pak Iya. ID card kami dari Iya. Telkom. Wah, Wah. kayak gitu kan. Pikirannya ya caleg gitu kan. itu lucu tuh. Iya, iya. Sempat langsung kan pergi sama vendor juga kan, langsung kita ketawa semua Iya. kami. Wah, enggak Pak, kami di sini karyawan Telkom semua. Jadi Iya, kita iya, lagi ada project gitu kan. Betul. Oh gitu ya. Ya udah, secara kan edukasi Ya, ke pelanggan apalagi kan. ya. Nah, sambilan saya bilang Pak tolong dijaga ya. Nanti ini Ya. kabelnya kalau misalnya apa-apa ada penebangan pohon atau apa gitu kan. Tolong dijaga gitu. Betul, betul. Beritahu ke kami ke kantor terdekat. Nanti laporkan saja ke kantor Telkom Wonomulyo gitu. Mas, saya edukasikan lah gitu. Jangan supaya kan posisinya jauh, pas gangguan masyarakat butuh kan lumayan lama estimasinya kan. Nah, jadi kita
Apalagi kan Telkom punya TTR 3 jam tuh. Wah, langsung dikebut itu. Harus Harus apalagi cepat gitu kan. bagian lapangan kan. Bagian lapangan. Secara operasional kita di-push terus nih gitu kan. Iya, Nah, betul. tuh, customer experience tuh. Sudah Menarik dapat kan? ya, Sudah dapat. Nah, karena itu- apapun cerita impact-nya ke customer experience. Betul. Nah, ngomong-ngomong tadi kan sempat Bang Fo kan bilang dari Aceh. Selain dari segi bahasanya, Bahasa. ada culture shock yang lain kayak makanannya atau Iya. kayak kebiasaannya orang-orang sini. Kok gini ya? Heeh. Tapi lebih banyak persamaannya, Cek. Iya. Kalau misalnya saya bilang tuh beda ya orang Aceh sama orang Sulawesi. Kalau saya lebih tepatnya bukan beda, lebih sama. Pertama suka pedas. Iya sih, Yang kedua suka makan daging. oh iya sih. Iya kan? Jadi kan wah. Jadi makanya pasti tanya gimana lidahnya sesuai tidak gitu kan? Alhamdulillah sesuai. Inci boleh tanya makanan favorit saya apa di sini? Ya. Palu Mara. Sangat lokal sekali ya. Sangat lokal sekali. Orang-orang di sini kan kontrol, Iya, ini Palu Mara. Habis itu kalau ikan bakarnya tuh saya Ya, sukanya ya. ikan parape. Dimasak bumbu parape itu Ya, betul, enak betul. sekali. Itu Palu Mara saya jatuh cinta ketika saya lagi pembangunan di Karosa. Pas lagi singgah, kan nggak tahu nih random aja nih kan warung-warungnya. Pas waktu singgah pesen makan, pesan lah Palu Mara. Pilih-pilih ikan kan, wah ternyata enak bumbunya. Besoknya datang lagi 3 hari kami betul-betul di situ. Sudah Sama. jadi langganan mungkin. Iya, kalau mau hampir mirip-mirip warlock lah. Wah, ini Bang Poko kan juga ini kayak aduh untuk apa? Ke sesama warga lokal itu ada kayak biasanya agak canggung kan biasa orang Oh, lokal itu kan orang pendatang Ya. lagi kan. Alhamdulillah mungkin selama saya di Sulbar ini mereka ini welcome. Nah, welcome terhadap orang-orang yang baru. Kadang dipanggil Mas gitu kan, karena identik sama orang Jawa. Jadi kan setiap orang yang datang sini pendatang adalah orang Jawa gitu. Padahal pas waktu dibilang kita nih orang mana di gitu kan, gitu ngomong kan gitu. Biasa gitu logatnya kan. Saya bilang orang Sumatera. Orang Sumatera. Sumatera di mananya di? Gitu ya deh. Di Aceh. Ih jauhnya katanya kan. Wah, berapa kali naik pesawat gitu kan. Itu tanya kayak gitu. Apalagi kan Aceh kan juga pernah kena gempa dan Mamuju juga pernah kena gempa tahun 2021. Kebetulan tuh saya belum ada di sini. Saya masih di Jakarta pada saat itu kan. Wah, jadi cerita-cerita lah kesamaan-kesamaannya apa gitu. Ya udah, dan ternyata ada juga masjid yang dibangun sama rakyat Aceh, bantuan rakyat Aceh tuh Sulbar. Ada di sini gitu. Jadi sudah ada chemistry-nya. ikatan batin ada lah. Ya, segi makanan itu apalagi bulan puasa. Ya. Yang bulan puasa tuh agak sedikit bingung. Pas nyampe di sini, orang-orang bilangnya kalau saya tuh kan pastel. Iya betul. Kok di sini jalan kote ya? Ya bingung kan? Bang, mau jalan kote enggak gitu kan? Jalan kote apaan itu kan? Kan terlalu awam di telinga saya gitu kan. Jalan kote apaan itu jalan kote? Ternyata pastel. Terus kadang suka apa ya? Bingung itu yang segitiga isinya ikan apa gitu. Sabusa apa ya? Sabusa. Oh, samosa ya? Itu enak sekali, jujur. Buka puasa kayaknya nggak afdol kalau tanpa itu. Kalau orang sini kan jalan kote, tapi kalau Bang Poko kan harus ada itu. Sabusanya. Tak kenapa enak sekali memang itu. Pas Ikannya itu dapat ya. ikannya dapat, apalagi kalau banyak bawang ininya, daun-daun bawang di dalamnya. Paten kali memang kalau orang Medan bilang tuh. Paten kali. Gitu. Selama bulan puasa juga ini kan masih suasana Ramadan. Ada biasanya kebiasaan di Aceh yang kayak di sini ini kok lain ya. Oh ya, betul tuh. Jadi gini, kalau di Aceh itu kan setelah misalnya pertama dari salawatnya, misalnya kan kalau kita setelah sholat itu 2 rakaat subhanal malikil ma'bud gitu kan. Jadi secara irama itu beda sekali. Beda sekali. Misalnya kan fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah gitu kan. Itu beda sekali logatnya. Maksudnya iramanya kalau logatnya. Nah, Kalau misalkan ngabuburit ada ya kayak ngabuburit. balapan gitu. Oh, di Aceh sudah nggak ada lagi sih sebenarnya. Kalau ngabuburit di sini paling enak itu arteri. Arteri itu paling enak. Mau itu ngabuburit atau sebelum ngabuburit juga enak sebenarnya. Maksudnya kayak sebelum Ramadan ya, juga enak tuh nongkrong sore di arteri. Nah, kenapa vibes-nya tuh beda banget. Kayak titik temunya anak muda tuh di situ. Ya, apalagi pas malam minggu atau sore menjelang minggu, kadang kan ada komunitas-komunitas mobil, motor di situ semua. Jadi memang perkumpulan di situ. Asik lah, karena kalau saya lihat orang jogging di situ kan, Ya. sepedaan di situ. Saya juga sepedaan di sini. Jadi salah satu hobinya lah menyehatkan diri. Betul sekali. Betul sekali. Itu kan. Iya, Salah satu hobi menyehatkan diri gitu. Nah, selain culture shock sudah baca semua sudah Lingkungan mendalami ya. lah, sudah mendekati lokal. Siap. Ada tidak kepikiran boleh nih saya
cari Jo. jodoh. Wah, ngomong-ngomong ngomong-ngomong mengenai jodoh tuh agak sedikit sensitif sebenarnya, ya kan? Itu, aduh. Kadang juga bingung gitu kan. Ini kalau pulang nanti pulang kampung harga tiket berapa? Sendiri aja ya luar biasa, apalagi berdua gitu kan. Gitu. Makanya apalagi umur-umur kan udah mulai tua-tua kayak gini kan. Makanya kan mikir juga kalau jodoh sendiri saja harga berapa apalagi berdua gitu. Tapi saya tetap percaya bahwa ada rezeki istri, rezeki anak. Cocok kan? Saya percaya dengan hal itu. Nah, minum dulu bang. Saya pesan kopi Aceh katanya nih. Sini kopi Mamasa yang enak Bang. Oh, bukan kopi Aceh. Enggak, saya paling suka di sini Mamasa itu ada kopi Mamasa yang enak. Jadi pas kopi Mamasa tapi jangan dipakai susu kalau menurut saya ya. Jadi lidah saya itu cocok memang kopi Mamasa pakai biasa saya kopi sama gula. Dan itu kalau saya singgah-singgah ke rumah-rumah pelanggan atau itu kan Indihome kan, itu diseduhkan. Kok enak kopinya, pas kali. Ya kan, jadi pas minumnya tuh pas kali. Kok di Aceh tuh, kalau di Aceh tuh kopi yang enak tuh mungkin kopi Sanger bagi saya, kopi Sanger gitu kan. Sanger tuh tau panjangnya apa? Saling mengerti. Wah. Jadi kata orang-orang tuh creamernya dikit, gulanya dikit, susunya dikit gitu. Kirain dari bijinya yang. Enggak, memang disebutnya kopi Sanger, saling mengerti ternyata. Dia baru tahu. Ya kan? Kalau misalnya Toraja itu, kalau menurut saya kopi hitamnya mantap kali memang. Iya sih. Kopi Toraja, kopi Mamasa ya. Kopi masa ya. Dari Mamasa. Arabikanya maupun robustanya pas lah di lidah tuh pas gitu. Di Sulbar nih bahkan merchandise gitu ya, oleh-oleh tuh dari kopi Mamasa dibawa pulang. Jadi kalau datang bos-bos nih bawa kasih itu. Jadi udah mau kepikiran buat usaha di sana atau ambil Ada kopi sih Aceh rencana. Rencana tuh bukan kopi Aceh mau gue jualan. Iya. Mie Aceh. Jadi jangan cuman beli mie Aceh di Indomaret. Betul. Ya kan? Kan ada tuh mie goreng goreng Aceh. Itu. Yang instan gitu. Instan gitu ya. Kita rasakan bumbunya sendiri gitu. Cuman ya mikir-mikir lagi kan. Kita harus mengeluarkan modal ya dan membawa orang lah tepatnya ya, membawa orang yang bisa jago masak, chefnya semua gitu kan. Nah, itu pasti. Iya. Secara gue. Itu sih kalau mau buka usaha sebenarnya kayak bikin itu. Kuliner. Dan satu lagi kafe-kafe kayak bentuk coworking kayak gitu. Jadi yang space, jadi yang warung kopi yang bisa kerja. Tuh. Itu kan nggak ada kan, karena kan kebanyakan ya kalau saya lihat ini kan Sulbar ini kan rata-rata pendatang, apalagi orang-orang Makassar kebanyakan kan, jadi pas pendatang. Kalau weekend itu sepi, kalau saya lihat balik semua. Nah tapi akhir-akhir ini kayak rame gitu kan. Nah, bisa jadi kadang ala udahlah tanggung atau apa gitu kan, ya udah pulang. Jadi yang kulihat selama ini ya seperti itu, Jo. Iya. Nah, Bang Furkan kembali Yes. lagi ngomong kerjaan. Iya. Ada kepikiran nggak? Kan sudah nih di lapangan sudah 1 tahunan, ada Iya. kepikiran mau coba job lain gitu yang lebih lah. Ada sih. Selama ini kan kita di Datel ini kan polanya kan apa ya? Kerjanya semua kalau menurut saya. Jadi kayak sales kita megang, terus operasional kita pegang, B2B juga pegang, secara ngurus Astinet dan lain-lainnya juga megang, terus secara operasional oke. Satu lagi yang menantang bagi saya yang bukan job desk saya sama sekali. Iya, apa tuh? Payment. C3MR. Itu menantang sekali itu. Nagih ke pelanggan ya. Betul sekali. Itu betul-betul menantang karena ya itu bagi saya yang ilmu belum ada tapi saya pelajar dan alhamdulillah pimpinan saya tuh mantannya manajer payment. Iya, betul. Jadi di situ saya ngorek-ngorek ilmunya gimana Pak, jalannya gimana Pak, saya kepo-kepo deh belajar gitu kan. Dan sebagai kakak Datel saya juga orangnya open mind gitu kan. Gini bang, diajarin semua. Ya udah di situ saya menariknya di situ, tertantangnya di situ. Iya. Gitu. Dari mulai sales gitu. Apalagi kan Ince kan sales digital, terasa sekali kan. Tapi kan jarang ke lapangan sih. Jarang ke lapangan. Cuma lumayan juga untuk pengaduan di digital itu wah. Iya kan. Ya walaupun face to face kan lebih dapat feel-nya. Iya. Setelah itu kan kita ngurus sales juga kan. Iya, betul. Tim juga rame di sini, Mbak Ince. Luar biasa memang Sulbar ini. Kita di Sulbar ini 6 STO mah. 6 STO dari STO Pasangkayu. Iya. Terus STO Mamuju, Majene, Wonomulyo, Polewali, Mamasa. Sampai perbatasan Pindrangnya. Dan alhamdulillah kemarin tuh gini, Cok. Punya target 3 bulan di sini itu harus bisa keliling 1 Sulbar dan harus bisa melihat batang hidung timku. Itu yang tantangan. Jadi baru awal langsung datang keliling tuh. Karena apa? Ketika kita minta tolong pekerjaan, kita Iya, push betul, order betul, kerjaan, betul, kita betul. tuh harus tahu bagaimana
kondisi orang tersebut. Iya. Ya kan, maksudnya kita nyuruh-nyuruh tapi kita nggak tahu. Iya betul. Ya kan? Iya Kita sih. kasih order mereka kerja tapi kita nggak tahu itu siapa. Mm. Ya kan, cuman tabeka Iya. gitu kan. Nah, makanya dan saya buat peraturan, jangan panggil saya Kak Mm. dan jangan panggil saya Mas. Panggil saya Bang aja. Ya, Iya, siap abangku. Ya bangku gitu kan. Ya. Jadi mereka tuh manggil abang semua, Iya, mau iya. yang tua mau yang manggil abang gitu. Dan saya yang walaupun yang tua saya manggil Pak gitu. Tetap. Kita menghormati lah. Nah, ini kan Bang Furkon kawal 6 STO. STO. Mungkin bisa share cara memanage-nya kan, apalagi Oh ya. karyawannya kan di sini ya bisa dibilang banyak sekali teknisinya, salesnya, apalagi wah. Terhitung itu kalau dibilang teknisi itu kan AL, kalau teknisi AL itu ada sekitaran 150 lebih. 150 lebih ya. Iya, itu termasuk teknisi pasang baru, Iya, betul. gangguan dan lainnya kan. Bahkan backbone teknisi Arnet gitu kan, Arian Iya. Rock juga sama. Squad Bravo, Squad Alpha, Squad Romeo. Itu alhamdulillah hampir semua kenal. Nah, jadi mau itu tim CME yang Genset juga kita kenal juga. Iya. Jadi cara manage-nya memang komunikasi. Ya, itu sih. Kunci pertama komunikasi. Jadi kalau kita ngobrol itu gunakanlah bahasa baik dan benar. Bukan dengan bahasa menggunakan bahasa apa? EYD gitu kan. Ejaan apa tuh? Yang formal. Yang formal, tapi gunakanlah bahasa baik dan mudah dimengerti. Betul. Nah, Betul. kalau misalnya baik dan benar belum tentu mudah dimengerti. Iya. Nah, makanya menggunakan bahasa mudah dimengerti. Ini takutnya kalau formal kentara Iya, range. range-nya. Jadi kadang itu bahasa di sana agak terlalu berat, kita ubahkan menjadi kita compare-kan menjadi bahasa yang mudah dimengerti. Siap. Kadang itu kan komunikasi itu harus memiliki half duplex, penyampaian dua arah. Iya. Gitu kan. Feel-nya dapat lah. Feel-nya dapat lah. Jadi alhamdulillah memang walaupun kultur secara kita ngobrol berbeda, Iya, tetapi Betul. karena kita open, ya, menerima kritikan masukan ya itulah jadi terbangun. Nah, yang terakhir nih Bang. Buat kaum milenial Yes. yang mungkin ada keinginan mau masuk Telkom, Oh iya. bisa nih sharing Ya. buat sobat-sobat IndiHome. Sobat-sobat IndiHome tepatnya Sulbar. Saya tuh pengen sekali jika ada putra daerah Iya. jadi karyawan Telkom Sulbar. Luar biasa. Lumayan bisa bantu ya. Betul. Saya tuh kadang bingung kan, maksudnya ada sedikit yang putra daerahnya gitu, atau lulusan dari universitas yang ada di daerah Sulawesi Barat gitu kan, yang bisa menjadi karyawan Telkomnya, karyawan BUMN oke lah, tapi lebih tepatnya karyawan Telkomnya. Iya. Ya supaya saya ada kawan, Lebih paham kondisi paham kondisi sih. lapangan. Iya, Jadi ya ini daerahmu ya kita bangun sama-sama Iya, gitu kan, pengennya kayak gitulah bahasanya kan. Nah itu kalau dibilang itu saya secara pribadi memang open jika ada yang menanya tentang GPTP. Iya. Ya kan, Great People Trade Program itu kalau ada yang nanya kayak gitu saya seneng. Wah ini kok tahu nih, jarang-jarang Iya, ada yang iya, tahu iya. kan. Nah kadang kan kampus-kampus terkenal saja yang Iya, tahu betul, gitu kan. Nah jarang gitu loh. Pas alhamdulillah ada beberapa orang yang nanya, bang gimana sih, Oke sini kita merapat. Ya kita sharing-sharing. Open sih. Jadi buat teman-teman yang mau tanya-tanya bisa nih langsung ke Bang Furkon. Bisa kita nanti belajar bareng, Iya. sharing-sharing knowledge bareng gitu kan. Ya. Nggak menutup Betul. kemungkinan. Ya. Siap. Nah, mungkin cukup sekian. Cukup sekian. Saya kira tambah 2 SKS lagi nih. Luar biasa nih di bulan Ramadan pembahasannya Iya. lumayan berisi lah. Lumayan alhamdulillah. Ada kalau kata orang-orang ada daging semua. Ger. Daging semua. Iya. Nah, buat teman-teman sobat IndiHome, saya ucapkan juga selamat menunaikan ibadah puasa dan ibadah Idul Fitri. Nah, dari saya cukup sekian dan Bang Furkon Ya, kami cukup ucapkan sekian. wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast IndiHome. Ngobrol bareng bikin seneng bersama Telkom Sulselbar.